Kuantitas atau kualitas? Mana yang lebih penting buat kreator? Jawabannya, dua-duanya bisa jadi senjata. Tapi masalahnya nggak semua orang tahu kapan harus pakai yang mana. Di video ini kita bahas strategi kuantitas versus kualitas biar kamu tetap gaspol dan jadi yang paling siap di tengah persaingan. Sebagai kreator, nggak ada yang salah dengan ngejar kuantitas. Banyak dulu, sempurnakan belakangan. Dan nggak ada yang salah dengan ngejar kualitas. Lebih sedikit, tapi lebih bermakna. Kuncinya adalah mengetahui kapan pakai strategi yang mana. Strategi kuantitas, banyak dulu, sempurnakan belakangan. Kuantitas itu senjata pertama buat kamu yang baru mulai. Fokusnya simple, bikin banyak karya dulu. Tapi ada satu hal yang penting, pastikan kamu punya basic yang cukup. Jangan asal comot atau asal geser karya tanpa dasar yang kuat. Apa untungnya strategi kuantitas? Pertama, kamu cepat dapat data dan feedback. Semakin banyak karya yang kamu upload, semakin cepat kamu tahu mana yang disukai pasar dan mana yang tidak. Kedua, kuantitas bikin kamu lebih terlihat. Di YouTube, Fiverr, atau marketplace lain, semakin sering upload, semakin besar peluang kamu dilirik algoritma dan audiens. Ketiga, ini cara paling efektif buat latihan konsistensi. Produksi banyak karya akan melatih jam terbang dan skill kamu. Tapi, strategi ini juga ada risikonya. Kalau dasarnya belum siap, karya kamu bisa terlihat asal-asalan. Tanpa kontrol kualitas, hasilnya bisa merusak citra dan bikin audiens kecewa. Dan tanpa sistem yang rapi, kamu bisa kena burnout. Solusinya, kuasai dulu dasar-dasarnya. Pahami tools, platform, dan teknik yang kamu gunakan. Jangan asal geser atau comot karya tanpa pemahaman. Lalu buat sistem kerja sederhana yang memastikan kuantitas tetap berjalan, tapi tetap ada standar kualitas dasar. Ingat, banyak karya bukan berarti asal banyak. Yang penting, produksi cepat tapi tetap berkualitas. Strategi kualitas, lebih sedikit, tapi lebih bermakna. Kalau kuantitas adalah senjata buat memulai, kualitas adalah senjata buat bertahan dan memenangkan pasar. Apa keuntungannya strategi kualitas? Pertama, karya berkualitas bikin kamu kelihatan profesional. Brand kamu jadi lebih dipercaya dan dihargai lebih mahal. Kedua, satu karya yang kuat punya impact jangka panjang. Kamu nggak perlu upload sering-sering, tapi hasilnya tetap jalan. Ketiga, karya berkualitas lebih tahan dari kompetisi. Sulit ditiru, sulit disaingi. Tapi kualitas juga ada minusnya. Produksi jadi lebih lambat. Dan kamu bisa kalah cepat dari kompetitor yang fokus ngejar kuantitas. Solusinya, pastikan setiap karya punya value yang unik dan eksekusinya benar-benar maksimal. Dengan begitu, meskipun produksinya lebih lama, hasilnya akan punya impact yang besar. Kapan gunakan kuantitas atau kualitas? Pertanyaannya, kapan kita pakai strategi kuantitas dan kapan kita fokus ke kualitas? Kalau kamu baru mulai, fokus ke kuantitas dulu. Jangan takut bikin banyak karya. Ini waktunya eksperimen dan cari tahu apa yang works. Banyak dulu, sempurnakan sambil jalan. Kalau kamu sudah punya data dan skill, geser ke kualitas. Tinggalkan karya asal-asalan dan fokus bikin karya yang beda serta berdampak besar. Kalau kamu ada di tengah persaingan ketat, kombinasikan keduanya. Kuantitas untuk visibilitas, semakin sering upload, semakin banyak orang yang lihat. Dan kualitas untuk keunggulan, karya terbaik bikin orang balik lagi dan mau bayar lebih mahal. Strategi konvektor, main dua kaki tapi dengan strategi. Di konvektor, kita pakai dua senjata ini secara strategis. Kuantitas adalah senjata untuk merambah pasar. Kita kelola puluhan akun bukan buat nyepam, tapi buat persiapan dan diversifikasi. Kualitas adalah senjata untuk mengunci pasar. Karya yang solid beda dan bernilai tinggi jadi investasi jangka panjang. Kreator nggak perlu pilih salah satu. Yang penting adalah timing dan eksekusi. Jadi, buat kalian para kreator, fokus ke kuantitas dulu. Gaspol, mau fokus ke kualitas? Gaspol juga. Yang penting, tahu tujuan akhirnya. Punya sistem kerja yang jelas. Dan jangan kehabisan energi di tengah jalan. Karena di tengah badai ini, kreator yang bergerak konsisten, entah dengan kuantitas atau kualitas, akan tetap berdiri. Dan ketika badai reda, merekalah yang paling siap maju ke depan. Gaspol terus teman-teman kreator, kita bisa menang di dua sisi ini. Jangan berhenti, jangan menyerah.